Oke, balik lagi orang gua Calvin Wingi dan ditemani oleh Gue Riano Viradiko. Kita hadir sebagai siswa kelas mencintai. selamat datang di kelas mencintai. Nah, jadi gini Vin, gue sih pengennya kita kan di kelas mencintai ini kita mengasih gambaran tentang hubungan atau apa yang kita pernah rasakan dan menjadi pelajaran buat teman-teman yang di luar kita dengan nasib yang sama. Kira-kira yang kita bahas sekarang ini adalah masalah hubungan toksik. Tahu kan? Jadi gini, dulu aku nggak pernah menganggap satu hubungan itu toksik, walaupun ada sesuatu misalnya kayak berantem ini nggak saling mengerti. Bagi aku sih itu nggak bisa dimasuk kategoriin hubungan toksik, karena bagi aku hubungan toksik itu adalah hubungan yang lebih parah gitu. Maksudnya ributnya sampai pukul-pukulan gitu, lempar-lemparan gitu. Oh, kalau menurut aku gak gitu. Tapi kalau hanya sekedar menasehati atau mengasih tahu, bukan hiperprotektif ya, tapi mesti tahu, lu gak boleh ke sana, lu gini, lu harus ngikutin gua. Kalau itu kan dari kita hanya sebagai laki-laki kan hanya pengen menjaga pasangan kita. Iya, benar. Tapi pasangan kita malah menyangka, ih lu cowok egois banget. Masalah egois kayak gini, gue pengen jelasin dulu nih. Sebenarnya egois itu cewek, bukan cowok. Cowok lebih ke perasaan sih sebenarnya, menurut gue ya. Jadi gue pikir gini, lagi ngumpul sama siapa? Sama teman. Kamu harus pulang ya, gini lah. Tuh kita harus jadi ngikutin dia dong. Berarti kan dia egois dong. Ya, Tapi kita selalu menjaga perasaan cewek biar cewek itu nggak marah. Oke, kita ikutin, tapi kan kesabaran cowok ada batasnya. Ini pandangan dari segi cowok ya. Pandangan dari segi cowok bagaimana melihat hubungan toksik gitu. Bagi kira-kira Kevin pernah nggak ngalamin posisi di mana Kevin punya hubungan dengan pasangan dan itu bagi Kevin hubungan gue toksik nih, gak sehat nih gitu. Pernah nggak kira-kira? pernah sih. Terasa kayak ya, tapi yang jadi nih balik lagi ke apa sih, maksudnya persepsi masing-masing. Karena kalau menurut gue ya, bukan, itu kayak ketika di kedua belah pihak itu udah merasa hubungan itu toksik, nah disitulah yang maksudnya hubungan itu udah gak bener lagi gitu. Disitulah kalau menurut gitu kayak itulah yang toksik tadi gitu. Karena kalau menurut gue ya, menurut gue belum pernah ngalamin yang kayak pukul-pukulan atau tanya-tanya atau gimana kayak gitu tuh, belum pernah lagi temukan seperti itu. Tapi kayak berkata kasar aja itu sudah menurut gitu udah toksik sih gitu. Karena itu bisa memicu faktor kayak kedepannya nanti hubungan yang ya Gak bakal harmonis kan? nggak bakal harmonis ya kayak gitu. Tapi kan kebanyakan hubungan toksik itu kan yang selalu disalahkan kan cowok. Ya, benar. Pasti cowok. Si cowok. Kenapa? Karena cewek selalu merasa benar. Berarti cewek itu egois nih. Cewek itu yang Cewek itu egois. Gak bisa dong seenaknya dia ngomong, gue harus ngikutin dia terus. Cowok gue melarang gue gak gini. Cowok gue melarang gak gitu. Coba sebenarnya kita nih ya sebagai kaum cowok bukan ngelarang, tapi menjaga. ya benar. Cuma kalian aja yang salah menanggapi. Karena ketika kita ngomong baik-baik, ngapain ke sana? Nanti gini, ada ini, ada itu. Bukan kita merasa kita cemburu, tapi kita menjaga. Kan kita menjaga hubungan biar baik gitu. Bukan berarti kita merusak hubungan, tapi pancingan kemarahan itu muncul dari si ceweknya yang melawan cowoknya karena tidak saling memahami. Itu sih permasalahannya sebenarnya. Kalau bagi
Gue sih kayak gitu, karena gue juga pernah ngalami hal kayak gitu. Tiba-tiba sang cewek, gue diatur-atur, gue ngatur dia nih. Kalau ke pasar naik mobil aja, jangan jalan kaki. Karena gue mikirin Jakarta itu banyak jambret, banyak jenil, banyak iful. Tapi dia malah merasa gue diatur-atur. Tapi gue bingung, kita kan ada hubungan, ya wajar dong. Dan kita sebagai laki-laki adalah kaum imamnya untuk para perempuan. Harusnya perempuan mendengarkan kita. Tapi dia malah menjadi suatu masalah. Gilirannya ya, giliran kita nelpon cewek nggak diangkat, kita nggak masalah, nggak marah. Berapa kali pun nggak masalah. Tapi giliran dia nelpon kita ya kaum cowok, satu kali nggak diangkat aja itu udah jadi masalah buat dia. Masalah Itu loh. besar. Jadi aku lagi pengen nanya ke Kevin nih, apa sih yang membuat lahirnya hubungan toksik itu? Kalau Kevin bilang tadi tidak saling memahami, aku masih nggak bisa ngeliat itu hubungan toksik. Tapi aku lebih mikir care aja sih. Hubungan itu harus dijaga gitu. Iya, bener sih kalau kayak gitu tuh. Tapi gue ngerasa itu kayak gini loh, suatu apapun itu masalahnya itu kan nggak harus bisa diselesaikan itu dengan ya pukul-pukulan maybe atau berkata kasar tadi gitu loh. Yang mungkin pada dasarnya maupun dari pihak cowok maupun dari pihak cewek, fungsi dari dia berbuat seperti itu karena dia pengen didengarkan gitu. Oke, berarti gue dapat kesimpulan seperti ini. Biar hubungan itu nggak toksik, berarti kita harus bikin komitmen dulu sama pasangan kita. Nah itu tadi. Kan kita kaum laki-laki ini adalah imamnya perempuan, karena kita bakal jadi kepalanya rumah tangga. Berarti secara cewek harus ngikuti sang cowok dalam konteks positif, ya kan? Iya. Harusnya ceweknya bisa mengerti. Berarti cara untuk mengantisipasi hubungan toksik yaitu kalau kalian yang pacaran ya, sang cewek lihat cowoknya, karena dialah yang bakal membimbing kalian dan anak-anak kalian kelak nanti. Kalau aku sih mikirnya seperti itu sih, Min. Aku nggak pernah ngerasain hubungan yang merasa toksik nggak pernah, karena aku tipikal orang yang lu bisa ngikutin gua, ayo. Tapi ketika lu bisa ngelawan gua, ngapain gua pacaran sama lu? Gua mau bangun hubungan lo, bukan mau bangun pertarungan lo gitu. Emang UFC? Ya kalau itu sih ya benar Bang, benar. Kalau masalahnya kayak gitu ya. Tapi kalau dari sendiri sih kalau biasanya ya, buat komitmen dari awal dengerin dulu maunya dia gimana. Oke, ntar dulu, gue potong dulu ya. Ya oke. Bikin komitmen dari awal. Udah berapa cewek nih? Oh iya. Wah itu sudah anggap saja udah 2. Berarti komitmennya tuh udah banyak kan? Udah banyak Kak. Iya, ada banyak komitmen kan? Yang berhasil ada nggak kira-kira? Kalau selama ini belum, tapi lagi diusahakan. Soal komitmen. Komitmen, oke. Komitmen. Berarti komitmennya Kevin udah coba, tapi nggak apa-apa deh. Aku lebih percaya dengan proses. Maksudnya gini, Kevin mencoba komitmen dari awal sampai berapa cewek gitu kan. Akhirnya sekarang lagi masih mencoba. Tapi percaya deh, gue percaya itu. Karena komitmen pertama ini kita gagal, berarti itu ada pelajaran buat kita. Yang kedua kita gagal, berarti kita mendapat pelajaran baru lagi nih. Komitmen ketiga gagal, berarti kita dapat pelajaran baru lagi. Kalau masih gagal lagi, Dapat bakal ada pelajaran terus, Ben. Kalau ada pelajaran pasti. terus sampai ada titik finalnya nanti gitu. Pasti ada. Gue ngerasain itu kok. Gue pacaran itu tuh masa pencarian gue. ya. Masa pencarian gue pacaran sama ini nggak cocok, gue nggak harus terusin. Jalan ini nggak cocok terus. Sampai akhirnya gue ketemu cewek yang ngertiin gue. Gue sampai sekarang udah 14 tahun udah pacaran sama cewek gue. Tanpa ada toksikan gitu. Karena kita bikin komitmen dari awal. Kamu tolong pahami aku, sifatku seperti ini.
dan dia juga ngasih tahu aku sifatku seperti ini gitu. Dan akhirnya ya kita jalan sampai sekarang gitu. Kalau aku sih ngasih buat yang para kalian yang merasa hubungan kalian toksik, itu bukan kesalahan kalian atau ceweknya, tapi salah kalian itu adalah karena kalian hanya memikirkan cinta kalian tanpa memikirkan komitmen kalian. Pacaran itu adalah untuk membangun sebuah hubungan untuk ke jenjang pernikahan. Karena kita akan hidup bersama. Tapi kalau kalian tidak bisa membangun itu, ketika kalian pernikahan itu akan menjadi sebuah ancaman besar bagi keluarga kalian. Maksudnya itu, ini pelajaran yang aku share ke kalian karena aku sudah mengalami hal-hal seperti itu dan akhirnya aku bisa menemukan, ini komitmen buat gue. Bener. Think about it. Iya. Tapi kalau gue emang ya lebih mikirnya kayak gini loh. Nih kita komitmen nih ya di awal nih, ya kan. Kalau lu mau dengerin gue, ayo. Kalau enggak ya sudah. Gue orangnya kayak nothing tulus ya. Gitu. Maksudnya gimana nih? Kayak gini loh. Komitmen, buat komitmen di awal, oke. Kalau mau dengerin lanjut, tapi kalau nggak mau dengerin ya udah, kayak gue biarin gitu aja gitu. Gue nggak ada mutusin, dia nunggu dia mutusin gue gitu aja. Wow. Ya. Real sekali dia mutus nih. Kalau seandainya ceweknya nggak mau mutusin, pasti hubungan itu bakal toksik kan? Ya sampai kapan ada orang yang mau berhubungan dengan orang yang diem aja gitu, kayak ya betul-betul kayak dia nggak ada. Kalau misalkan ditanya ya oke. Kayak gitu, siapa yang mau tahan kayak gitu sih? Selama ini yang gue jalanin apa, dia pasti kayak udah nyerah Dulu, ntar dulu. Gue gitu loh. Gue kayak gitu loh. Gue kayak gitu. Yang kamu pergi ke sana? Kamu udah makan ya? Tapi nggak masalah, karena kan gue udah bikin komitmen. Dia bisa mempelajari sifat gue gitu. Gue ketika pacaran itu, nih buat yang lainnya, kalau lu sebagai cowok, lu pacaran sama cewek, lu harus liatin siapa elunya. Lu jujur aja. Kalau lu merasa lu orangnya seorang pemarah, orangnya seorang yang suka main-main, kasih tahu dan bilang, gua mau berhubungan sama lu dengan sifat gua kayak gini, bantu gua ya, biar kita bisa sama-sama dan tidak ada perbedaan gitu. Harusnya seperti itu. Mungkin jawabannya kita nemuin jawabannya seperti itu kayaknya ya. Iya. Jawabannya kita nemuin situ. Mungkin Kevin bisa belajar dari apa yang aku ceritakan. Iya, benar. Karena kalau lagi mencoba juga. Ingat, satu, untuk kalian, ketika kalian membangun sebuah hubungan berpacaran, tolong bikin komitmen. Dan kalian sebagai kaum cowok dan cewek, tolong jujur saja. Jujur, karena kejujuran adalah jalan menuju kunci pernikahan yang benar deh. Gue jujur nih ngomong ke cewek gue nih, gue nakal bukan positif ya, gue tetap ribut, tukang berantem, tukang ini, dan cewek gue terima, gitu. Kayak gitulah. Ini yang gue kasih tahu masukan karena kita di kelas mencintai, kita sama-sama belajar di sini. Mungkin Kevin bisa ngambil dari pengalaman saya. Iya. Saya juga nggak bakal ngambil pengalaman Kevin karena saya lebih dulu lahir daripada cinta itu sirkular kan. Apa yang gua alamin, lu pasti ngalamin. Tapi apa lu alamin, gua udah ngalamin. Amin itu kan. Itu masalah. Itu masalah. Nih, gini. Kan kita udah cerita nih, udah banyak cerita nih. Kasih dong apa sih bahasanya, kita siswa-siswa mencintai ya. Siswa mencintai. Kasih dong quote-nya dong. Quote-nya ya. Oke. Intinya dalam hubungan, kalau lu nggak mau itu hubungannya bakalan toksik ya, pikirin lagi. Jadi cowok jangan tolol. Dan ya lu kalau bisa tuh nothing tulus lah gitu. Jangan takut sama cewek gitu. Jangan takut kayak lu bakalan jomblo selamanya. Cuy, cewek banyak, cok. Gitu loh. Enggak dia doang gitu loh. Jadi lu harus mencoba. Kalau dari gue sih lebih good ya.
ketika kalian menjalani sebuah hubungan, terbukalah. Jangan kalian melihat kesempurnaan kalian, tapi lihatkanlah kejelekan kalian. Karena kejelekan kalian itu adalah bukti dari kejujuran kalian dalam menjalani sebuah hubungan. Karena hubungan ini bukan hanya sampai di sini, tapi kalau bisa dijaga sampai gerbang pernikahan. Ketika kalian sama-sama mengerti, maka pernikahan kalian itu akan damai sejahtera selamanya. Oke? Oke, Min? Oke. Oke, kita closing dulu. Karena ada kelas-kelas lain yang kita ikutin nih. Masih banyak nih kelas toksik, kelas ini, bisnis dalam ruang lingkup kelas mencintai. Tunggu episode selanjutnya dalam pelajaran yang berbeda. Oke, gua Rian Devreniko. Gua Calvin Ringgit. Terima kasih karena kami senang di sini sudah berbagi di kelas mencintai ini. Jangan lupa saksikan next episode dengan cerita yang berbeda. Salam mencintai.